Salam. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Kita hadir di sini untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang hadir pada saat ini, kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena terlalu besar kasih Allah kepada kita, Dia mati rela disalib untuk kita, menebus anak-anaknya yang berdosa ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, terlalu besar. Telah kulihat bukti
berdiri semuanya, kita ucapkan selamat Paskah meskipun hanya dengan Selamat Paskah. dengan simbol ya, tidak bisa kita bersalam-salaman. Ya, kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa karena Tuhan telah hidup buat kita, menyelamatkan kita. Kita ada pengharapan dengan Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan satu lagu sebab Dia hidup. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan segala puji syukur. Haleluya.
saudara-saudaraku yang masih kuat, kita akan menikmati kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kita buka hati, biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus. Engkau Allah yang pernah mati dan hari yang ketiga mengalami kebangkitan. Kami sungguh bangga punya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat, dan kasih setiamu yang terus tercurah melimpah dalam hidup kami. Inilah kami yang Engkau kasihi, dan kami sungguh bersyukur karena kebangkitanmu memberi pengharapan kepada kami, masa depan kami, dan kami bangga punya Allah yang hidup selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur biarlah perenungan pagi hari ini mendasari ibadah Paskah hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Tema kita baca bersama-sama 2-3. Kebangkitannya memberi pengharapan. Paskah adalah berkenaan dengan kebangkitan. Yesus pernah mati di hari Jumat Agung, tapi kita bisa melihat di hari Minggu Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan kebangkitannya memberi pengharapan. Katakan kiri kanan, ada pengharapan. Yesus tidak mati selama-lamanya, tapi hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan. Itu yang kita peringati menjadi hari Paskah. Berlalu dari kematian menuju kehidupan. Nah, ini menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lihat bahwa bagi orang percaya kematian Tuhan Yesus adalah memberi penebusan. Jadi kematiannya Jumat Agung itu adalah memberi suatu penebusan. Suatu penebusan. Kita berpikir gampang kalau penebusan. Orang yang sedang menggadaikan gadean. Amin. Pernah? Jadi orang yang sedang menggadaikan barang di gadean, dia akan suatu saat akan menebus. Nah, tebusan itulah yang akan dibawa pulang. Nah, dulu kita adalah orang-orang yang ada di dalam kubangan dosa, diperbudak dosa, di gadean dosa. Tapi oleh karena kematian Kristus, kita mempunyai penebusan. Amin. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada yang namanya penebusan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita. Amin. Tidak ada suatu dosa yang tidak bisa ditanggung oleh Yesus. Semua dosa ditanggung oleh Yesus. Kalau Anda pagi hari ini ada orang yang mengajak, ayo kita jalan-jalan, semua biaya ku tanggung, senang gak kira-kira? Artinya orang itu bertanggung jawab, orang itu yang menanggung seluruh biaya, seluruh makan, ya, masuk tiket dan lain sebagainya sudah ditanggung. Dan Yesus menanggung dosa-dosa kita, artinya tidak ada dosa yang tidak bisa ditanggung oleh Yesus. Amin. Karena kematiannya sangat jelas sekali bahwa Dia telah mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Ini adalah kemampuannya sebagai juru selamat yang tidak dibatasi oleh gua, yang tidak dibatasi oleh kematian, tapi Dia mengalami kebangkitan. Itulah pengharapan orang Kristen. Maka tema dengan bangkitnya ada satu pengharapan. Karena kita bisa melihat kondisi para murid setelah Yesus mati, ya, setelah yang menjadi pengharapannya sirna, itu para murid mengharapkan Yesus itu seorang pakar ekonomi, Yesus itu seorang raja yang bisa mengentaskan perbudakan Romawi atas Israel. Itu kerinduannya. Kita bisa melihat di sini, tapi harapan itu sirna. Akhirnya banyak para murid mengalami ketakutan. Nah, tetapi dengan kebangkitannya memberi semangat yang baru dalam hidup para murid pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat. Nah, kita akan belajar melalui kebangkitannya memberi pengharapan melalui Yesus menjumpai para muridnya. Apa yang pertama kita dapatkan? Kita harus, kalau kita ingin bahwa kebangkitannya memberi pengharapan, iman kita harus teguh. Aman? Aman atau amin? Iman yang teguh.
teguh belum tentu imannya teguh. Karena teman saya itu namanya Teguh Wahyudi gitu. Imannya juga nggak teguh. Imannya harus teguh. Kita melihat bahwa murid sedang mengalami yang namanya ketakutan. Sehingga tidak heran para murid berdoa dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena Yesus sudah ditangkap, akhirnya murid mengalami kacau balau. Para murid kecewa oleh Yesus karena Yesus akhirnya mati. Kalau mati kan sudah selesai, tidak ada diharapkan, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Akhirnya para murid sedang kembali ke profesi yang lama, kembali ke nelayan. Dan banyak hal sebelum Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri kepada para murid. Ya. Sehingga ayat ketiga, semalaman tidak mendapatkan ikan. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 21. Kita lihat apa di situ. Lukas 4 ayat 21. Ini yang diharapkan. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya pada hari ini genaplah nas. Lukas yang awal tadi ya. Sebelum ini tadi. Ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal dahulu mengharapkan. Ini suatu pengharapan para murid atas Yesus. Tetapi lewat karena Yesus mati. Kembali kepada jalan yang benar. Itu adalah harapan dari Yesus. Ya. Akhirnya para murid mengalami kecewa. Banyak yang kembali kepada nelayan. Dan kita bisa melihat dalam perikop bagaimana para murid kembali ke nelayan. Yesus menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu. Ayat yang ketiga, semalaman tidak mendapatkan ikan. Padahal dia seorang nelayan. Mungkin enggak semalaman tidak mendapatkan ikan. Dia pekerjaannya, tetapi semalam-malaman tidak mendapatkan sesuatu. Cedol pun tidak. Ya toh? Iman harus teguh. Ya. Yang kedua, Yesus hadir di saat kesusahan. Di akhir ayat yang ketiga tadi bahwa semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Padahal apa? Apa yang akan dihasilkan dari ikan itu nanti akan dijual. Dan dari penjualan itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah harapan yang diharapkan, mungkin istrinya akan mengharapkan bapak nanti dapat ikan sekintal dijual, bisa beli kebutuhan hidup. Tetapi kita melihat semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita bisa melihat di situ di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah putus harapan, Yesus hadir di saat para murid tidak ada harapan. Kita melihat di saat Yesus hadir di tengah-tengah kesusahan mereka, apa yang murid-murid itu tangkap? Kita melihat di sini bahwa mereka menurut perintahnya. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, apa saja yang dikatakan oleh Yesus harus dilakukan. Kita melihat di situ bahwa di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah putus harapan, Yesus hadir dan memerintahkan. Padahal kita melihat bekerja keras, ya, di salah bekerja keras tidak menangkap akan apa-apa.
bahkan cedol pun tidak. Tapi saat Yesus hadir di tengah-tengah kesusahan dan berkata kepada para murid yang sedang nelayan itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Itu suatu perintah. Para murid bisa menolak. Kira-kira bisa menolak nggak? Loh, Yesus itu pekerjaannya apa? Dia tukang kayu. Kalau dia anaknya nelayan, logis, masih mungkin, ya kan? Yesus itu anak tukang kayu, tidak tahu yang namanya perikanan. Apalagi sana ikannya banyak, sana ikannya banyak. Biasanya kan ditandai waktu nebar itu loh, pakan, kemuri-kemuri, berarti banyak. Tapi kita bisa melihat di situ, semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saat Yesus perintahkan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, ayat yang ke-6, kamu akan peroleh. Nah, rupanya kata peroleh saya selidiki itu luar biasa. Kata peroleh itu namanya mendapatkan. Kata peroleh itu memiliki arti mendapati. Kata peroleh juga memiliki arti kata menemukan. Bahkan ikan besar, jumlahnya berapa? 153 ekor ikan besar. Bukan cetul, tapi ikan besar. Kok maksudnya maunya menghitung 1, 2, 3. Kalau 153 ekor ikan besar, itu kira dapat berapa Mbak Tia? Kalau dibuat pempek gitu. Mana sih giling sampai ekor ikan besar, nggak dijelaskan sebesar apa. Tapi Yohanes tidak punya. Nah, itu kita melihat bahwa Yesus hadir di saat kesusahan. Para murid memperoleh karena apa? Dia menurut apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang kedua, memiliki kedekatan. Jadi Yesus dengan murid itu memiliki kedekatan yang luar biasa. Saat Yesus perintahkan dan mereka mendapatkan ikan besar, murid-murid tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Yesus. Makanya cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Kemungkinan besar mereka nyangka pakai celana pendek atau ya karena ini cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Artinya mungkin telanjang, ya enggak telanjang semua sih. Ya mungkin semalam-malaman tebar jala kanan tidak dapat, tebar kiri tidak dapat, tebar depan tidak dapat, tebar belakang tidak dapat, tebar atas juga tidak dapat. Semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tapi kita bisa melihat ada suatu kedekatan sangat luar biasa. Saat Yesus hadir, perintahkan dan mereka mendapatkan ikan. Oh, itu Yesus yang selama ini meninggalkan kita 3 hari lamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yang kita peringati sebagai hari Paskah. Saat berjumpa dengan Yesus, luar biasa. Mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, dengan kebangkitannya akan memberi pengharapan. Yang ketiga adalah para murid mengalami pemulihan. Ini yang dirasakan oleh para murid. Kehadirannya, lawatannya, kebangkitannya memberi suatu pemulihan. Sehingga ayat 12-14 di situ ini sangat menarik. Ajakan Yesus, marilah dan sarapanlah. Enak gak kira-kira? Marilah, sarapanlah pecel lele. Ini suatu tawaran yang Yesus sudah sediakan semua. Ini yang disediakan adalah Yesus, marilah dan dapat. Ya, Yesus melayani mereka.
Dia tidak dilayani tapi melayani para murid. Sehingga pagi itu adalah menjadi pagi yang sangat luar biasa. Perjumpaan antara Yesus dengan murid-muridnya, ada suatu pemulihan. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan para murid. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kecapean karena sepanjang malam. Tapi pagi itu menjadi pagi yang memberi inspirasi, pagi yang memberi suatu semangat yang luar biasa. Suatu pelayanan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan para murid, sehingga para murid mengalami pemulihan. Dengan kebangkitannya menjadi pengharapan kita. Ekonomi kita pun akan mengalami pemulihan. Amin. Dengan kebangkitannya, dengan Paskah ini, keluarga kita pun akan mengalami pemulihan. Karena di tengah-tengah kondisi yang pandemi yang seperti ini, ingat, Yesus memberikan pengharapan. Yesus memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dia dari kemuliaan masuk kehinaan. Dia dari kehidupan masuk kematian, supaya kita yang mati masuk di dalam kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi doa, itu yang menjadi permohonan, itu yang menjadi tekad kita untuk kita terus mengabdi, bersandar, berserah kepada Tuhan. Paskah kebangkitan sangat memungkinkan dia tidak mati selama-lamanya, tapi pada hari yang ketiga mengalami kebangkitan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia bangkit, sebab dia hidup, kita memiliki suatu pengharapan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Mari, pijakan kita adalah dasar kebangkitan Yesus. Yesus tidak mati, walaupun agama lain berkata, oh tuh Isa Al-Masih itu yang digantung bukan Isa Al-Masih. Silahkan, tapi Alkitab kita memberikan catatan, dia adalah Isa Al-Masih, Juru Selamat yang mati di atas kayu salib dan hari yang ketiga mengalami kebangkitan. Keyakinan kita dengan kebangkitannya akan menghantarkan kita punya pengharapan. Amin. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah ketidakadaan, kebangkitan hari ini akan memulihkan, akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang melimpah pagi hari ini. Kami menyadari keterbatasan kami, sama seperti para murid yang ada kalanya pengiringan kami mengalami kekecewaan, mengalami kesusahan, bahkan mengalami penderitaan. Tapi kami diingatkan kembali, para murid itu pun mengalami pemulihan saat Engkau hadir, saat Engkau melawat para murid, saat mereka sedang mengalami putus asa, semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa yang mereka kerjakan, kosong semua. Tetapi karena kebangkitanmu, karena kehadiranmu, sehingga para murid pun mengalami suatu pemulihan. Biarlah hari ini akan terjadi atas hidup kami. Engkau yang tidak mati selama-lamanya, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, menjadi iman kami semakin hari semakin kuat bahwa kami ada pengharapan. Bahkan untuk keluarga kami, bahkan untuk ekonomi kami, bahkan untuk kuliah, bahkan untuk sekolah anak-anak kami yakin Engkau yang bangkit, Engkau yang memulihkan. Engkau pun juga akan memulihkan perekonomian jemaatmu satu persatu. Engkau akan memulihkan keluarga mereka satu persatu, pekerjaan mereka, usaha yang saat sedang digeluti. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan adalah pertolongan yang sempurna. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu melalui perjamuan kudus. Kami diingatkan kembali akan pengorbananmu di atas kayu salib, untuk kami laksanakan sampai menunggu Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur menjadi berkat perjamuan pagi hari. Di dalam nama Yesus kami bersekutu berdoa, haleluya, amin. Putih
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kubuktikan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar darah-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Mari kita bagi diri semua. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari arahkan pandangan imanmu kepada Dia yang telah mati di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah Kau terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. memberi pengharapan baru pada hidup kami. Kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin. Dan terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan pagi hari ini, memberi penyemangat dalam pengiringan kami akan Tuhan. Ada harapan melalui kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Terus kami kerjakan sampai menantikan Kau datang yang kedua kali. Biar didapati kami menjadi orang-orang yang imannya tetap teguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, atas perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Shalom jemaat.
berikut adalah sekilas info GPI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya kepada Pendeta Simeon Suradi pada ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Persekutuan doa diliburkan. Latihan ibadah raya yang pertama dan yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan ibadah melalui Ibu Nur atau grup GPI Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GPI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GPI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan sekelas info. Katekisasi baptisan air diadakan hari ini jam 10 sampai jam 11. Jadi monggo, mari yang sudah mendaftar. Hari ini akan dimulai katekisasi baptisan air jam 10 sampai dengan jam 11. Ya, selesai ibadah. Nunggu setengah jam. Ya. Ini untuk para petugas pelayanan untuk minggu depan. Nanti yang worship leader ada Mbak Tabita, Saudari Tabita, singernya ada Ibu Nur bersama Saudara Adi, kemudian musik Saudari Marcella, Saudara Rio, dan Saudara Ale. Multimedia ada Saudari Setna, tamborin Saudari Nina, dan Saudari Melin. Kemudian pembicara ada Bapak Damerianto bersama Ibu Triani. Ya, ibadah anak Betel Minggu setengah 9 sampai dengan jam setengah 10 atau ibadah yang kedua. Jadi mari adik-adik semuanya, besok Minggu akan ada ibadah anak Betel ya. Mulai dari jam setengah 10, jadi ibadah kedua mulai, anak-anak sekolah minggu akan langsung dimulai untuk ibadah. Di sini ada Paskah Remaja dan Tunas Remaja. Minggu kemarin, hari Jumat ya, sudah ada pembagian undangan untuk Paskah Remaja dan Tunas Remaja. Dengan tema Jangan Egois, itu akan diadakan pada Minggu 11 April 2021 mulai pukul 10 sampai dengan 11 atau sampai selesai begitu. Paskah ya. Kemudian ada Paskah Anak Betel. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu akan ada Paskah itu dengan tema Jangan Egois juga di hari Minggu tanggal 18 April dimulai jam setengah 9 sampai dengan selesai. Karena pas di tanggal 18 itu minggu ketiga, jadi anak-anak semuanya silahkan memakai batik, dress code-nya batik, semuanya pasti punya batik. Itu jadi yang bagi yang mulai kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 mohon atau diharapkan untuk membawa Alkitab
Alkitabnya bukan pakai HP ya. Pasti kalau semuanya sudah punya. Kalau tidak punya, pinjam punyanya orang tua. Jadi tanggal 18 April akan ada Paskah Anak Betel, dimulai jam 8:30 sampai selesai. Kemudian anak-anak yang besar kelas 3 sampai dengan kelas 6 membawa Alkitab. Dan untuk pakaiannya silakan memakai pakaian batik. Ya, itu adalah pengumuman yang ada. Terima kasih, selamat datang Ibu Yuli yang selalu ditanyakan kapan datang berkumpul dengan kita. Ini Ibu Yuli yang selalu didoakan. Mana toh yang didoakan ya? Sudah ada bersama dengan kita. Selamat datang, maksudnya sudah sehat, puji Tuhan Bu. Ya, itu aja yang sudah pengumuman yang ada. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Engkau mengingatkan lagi kepada kami bahwa kebangkitan-Mu itu Tuhan memberikan pengharapan buat kami. Bahkan pada saat Engkau bangkit Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau memulihkan segala keadaan kami sehingga pengharapan itu akan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami semuanya bahwa pada saat kami percaya kepadamu, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, pengharapan itu pasti ada. Dan Engkau terus Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat kami semuanya, sehingga kami dapat terus bersyukur, kami dapat terus berterima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat kami, sehingga seluruh keluarga kami juga akan sehat. Orang-orang yang ada di sekitar kami juga sehat, tetangga-tetangga kami juga sehat, bahkan di mana kami tinggal, lingkungan kami tinggal, semuanya sehat Tuhan. Berkati Tuhan kota kami Salatiga. Terima kasih untuk vaksin yang ada, yang sudah diberikan mungkin saudara-saudara kami ataupun kami yang akan menerimanya. Biarlah ini juga akan menjadi berkat buat kami, untuk kesehatan buat kami semuanya. Berkati para medis yang ada, berkati aparat pemerintahan juga yang terus bekerja, berkati bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya, juga seluruh aparat yang bekerja, para medis yang bekerja di seluruh Indonesia. Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan. Berikan mereka semuanya hati yang tulus, hati yang lurus, hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kesejahteraan bangsa kami akan nyata, kesejahteraan kota kami juga akan terjadi. Kami bersyukur, berkati setiap persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Kami bersyukur untuk segala berkat melimpah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka juga mengalami kurang enak tubuh Tuhan. Tuhan akan memberikan jamahan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan juga kepada Ibu Naomi, Ibu In, Ibu Tukina, dan juga Bapak Suparno ataupun saudara-saudara kami yang lainnya, mereka yang menuju di dalam kesembuhan, Tuhan akan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada akhirnya Bapak Surga mohon berikan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ulanglah, terimalah berkat anugerah kami dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.